Ya, berawal dengan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tidak mengapa lah mengkritik pemerintah, tapi kemudian muncullah respon-respon yang beragam di masyarakat, mulai dari masyarakat mengatakan, takut ada undang-undang ITE, atau mengatakan bahwa takut juga nanti ada buzzer yang menyerang. Nah, kemudian itu yang akan kita jawab, apalagi Pak JK ini sudah memberikan pernyataan juga, bagaimana ya caranya mengkritik pemerintah tanpa dilaporkan. Langsung saja saya akan tanyakan kepada pihak atau juru bicara dari Pak JK, Mas Hussein Abdullah atau yang sering disapa Mas Uceng. Assalamualaikum, selamat malam Mas Uceng. Waalaikumsalam, Ya. selamat malam Caca. Ya, Mas Uceng, memang tidak mengapa kalau ada pernyataan dari Pak JK, tapi saat ini pernyataan Pak JK ini banyak dikutip. Seakan-akan kok bisa ya keluar pernyataan seperti itu, apa maksudnya? Ada yang menyebut kontraproduktif, padahal kalau Presiden sudah menegaskan, gak apa-apa mengkritik. Ini bagaimana Mas Uceng? Tidak kontraproduktif sebenarnya, malah itu dalam bagian dari upaya Pak JK, sumbangsi Pak JK untuk meningkatkan kualitas demokrasi pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Karena Pak JK kan mengacu dari hasil survei yang menyebutkan adanya penurunan kualitas atau indeks demokrasi kita. Nah, yang disoroti Pak JK ada beberapa poin sebenarnya, termasuk mahalnya ongkos demokrasi di Indonesia. Jadi untuk jadi anggota parlemen, untuk jadi wali kota, kepala daerah, sebutlah seperti itu ongkosnya tinggi. Yang ujung-ujungnya sebagian anggota DPR atau pemerintah kabupaten kota itu masuk bui karena korupsi. Nah, ini yang menurunkan juga kualitas demokrasi. Selain itu kan perlu check and balances. Check and balances ini berkaitan dengan aspirasi masyarakat, kritikan yang kebetulan relevan dengan keinginan Pak Jokowi. Oleh karena itu, karena Pak Jokowi terbuka ingin dikritik, Pak JK memberi sumbangan pemikiran bagaimana caranya agar masyarakat yang menyampaikan kritik itu tidak dilaporkan polisi. Karena kalau semua dilaporkan atau ada yang dilaporkan polisi, tentu akan berpengaruh terhadap kualitas demokrasi itu sendiri. Ya, Mas Uceng. Nah, ini kan bisa bermakna dua. Masyarakat bagaimana menyampaikan kritik dengan baik, di satu sisi pemerintah menerima dengan baik. Sehingga komunikasi publik atau komunikasi politik yang terjadi di Indonesia itu sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang bermakna buat demokrasi kita. Oke, Mas Uceng, ini kan memang kalimatnya tidak tendensius ya, terbuka ya. Tapi kan jadi multitafsir ketika apa maksud bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dilaporkan polisi. Memang siapa yang melaporkan? Apakah dari pemerintah atau dari mana? Ini kalau kita lihat atau kita baca dengar pernyataan Pak JK kan tidak menunjuk langsung katakanlah kepada pemerintah. Pak JK dengan tenang, ya penuh tanggung jawab, hati-hati menyampaikan bahwa bagaimana caranya menyampaikan kritik tanpa dilaporkan ke polisi. Ya artinya baik masyarakat yang mengkritik maupun pemerintah yang menerima harus dalam posisi di mana ada keseimbangan. Kritik yang disampaikan itu tidak sampai melanggar rambu-rambu dan pemerintah juga tidak tipis kuping. Artinya mampu membedakan dengan baik dan memberi arahan mana kritik, mana bukan. Sehingga jelas posisi masing-masing. Oke. Nah, kalau misalnya harapannya agar pemerintah tidak tipis kuping. Nah, sekarang orang tarik lagi kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Ketika ada kritik juga kepada Pak JK, Pak Rudi Eskamri ini. Tapi kemudian responnya tidak seperti itu. Ini bagaimana Mas Uceng? Inilah menurut saya kan Pak Mahfud ngomong seperti itu juga. Jadi ini juga tandanya pemerintah sendiri kebingungan menentukan mana kritik, mana fitnah. Kalau itu kan fitnah, ya kan? Nah, kalau fitnah ujungnya ya sebaiknya dilaporkan supaya tidak menimbulkan masalah. Baik. Itu fitnah bahaya. Jadi mesti ada pembuktiannya. Dan sebentar Mbak Caca, saya ingin menyampaikan terima kasih pula kepada Pak Mahfud karena sudah mengingatkan kasus itu, laporan itu. Karena sampai sekarang tidak ada kejelasan nasib. Oleh karena itu ini penting juga. Nah, pertanyaan berikut sebenarnya adalah bagaimana laporan itu bisa cepat ditanggapi polisi atau tidak. Karena ada yang cepat, ada juga laporan yang tidak cepat ditanggapi.
ditanggapin polisi. Baik, terakhir ini Mas Uceng, pernyataan Pak JK ini kemudian tidak ada arti lain ya, karena kan masyarakat berpikir kan Pak JK mantannya wapresnya Pak Jokowi, ini kenapa keluar pernyataan itu, bagaimana? Mbak Caca, teman yang baik itu tidak sekedar memuji, tapi mengingatkan. Kalau terus-terus memuji, bisa membuat teman itu jadi masuk jurang. Kan bahaya. Iya, betul. Mas Uceng, ya, terima kasih atas waktu dan juga klarifikasinya. Ini nanti akan saya bahas di malam hari ini pastinya dengan Mas Nyarwi Ahmad di sini. Bahkan juga nanti saya akan tersambung dengan Prof. Henry Subiakto, staf ahli Kemenkominfo. Mungkin saya sapa dulu. Prof. Henry, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Caca. Ya, mungkin saya ke Prof. Henry dulu, kan saya tak sabar karena pemerintah juga tak sabar. Kalau sudah Presiden mengatakan nggak apa-apa kritik pemerintah, harusnya kita ini langsung lega, nggak apa-apa kritik pemerintah. Tapi ini responnya macam-macam, mungkin di masyarakat. Masa iya ada undang-undang ITE loh, ada buzzer loh, ini bagaimana Prof? Ya, pertama kalau kita merespon pernyataan Pak JK. Pak JK ini kan waktu undang-undang ITE dibuat tahun 2008, beliau adalah pimpinan pemerintah, Wapres pada waktu itu. Jadi tahun 2008, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 ini dibuat pada waktu pemerintahan SBY pertama dengan wakil presidennya Pak JK. Pada waktu Undang-Undang ITE itu direvisi, lagi-lagi Pak JK sebagai Wapres juga, yaitu tahun 2016 pada periode pertama Pak Jokowi begitu. Artinya Pak JK tahu persis lah karena undang-undang itu buatan dari pemerintahannya dia sendiri. Jadi tahu persis dan tidak akan khawatir. Makanya sebenarnya ini adalah tantangan atau semacam menggulirkan wacana supaya bisa membedakan mana kritik dan mana yang namanya pelanggaran hukum. Karena hukumnya yang buat adalah pemerintahan pada waktu Pak JK jadi wakil presiden. Baik waktu merevisi maupun waktu membuat. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sebenarnya Pak Jokowi sendiri kan sudah kemarin mewacanakan tentang perlunya mengkritik, lebih banyak mengkritik pemerintah. Karena memang beliau ini tahu, baik Pak Jokowi maupun juga Pak JK ini tahu bahwa kritik itu adalah energi yang membuat sistem demokrasinya menjadi lebih bagus, menjadi pemerintahnya menjadi lebih cerdas, menjadi lebih hati-hati, lebih bijak, lebih lebih dewasa, kan begitu. Jadi ini tidak ada masalah gitu loh. Kalau hanya seperti itu. Tapi kalau masih ada riak-riak, masih ada persoalan, ini karena ada perubahan, Pak. Perubahan apa? Perubahan di mana di era sekarang ini memang era di mana masyarakat bukan hanya menjadi penonton, tapi masyarakat adalah pelaku komunikasi. Semua orang kalau punya gadget dia bisa menjadi komunikator politik. Nah, disitulah kemudian muncul kadangkala komunikasi-komunikasi yang riuh begitu ya, yang belum tentu bisa dinikmati oleh orang-orang yang dulu tidak merasakan riuhnya komunikasi politik seperti sekarang. Prof. Henry ditahan dulu ya, nanti kita akan bahas juga sama Mas Nyarwi. Nanti saya akan tanya sepaham tidak apa yang dikatakan oleh Prof. Henry. Tapi saya hadirkan kabar terkini untuk Anda. Ini dia kabar terkini. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau tadi sudah Prof. Henry, sebelum saya ke Mas Nyarwi, saya akan sapa dulu. Sudah ada Bang Refli Harun, pengamat hukum tata negara di sini, ahli hukum tata negara. Bang Refli, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Ya, sekarang saya mau tanya, ini kan ada dua yang berbeda ini. Mulai dari Presiden mengatakan tidak mengapa kritik, tapi Pak JK mengatakan bagaimana cara mengkritik tanpa dilaporkan. Dalam kajian hukum tata negara ini sebenarnya bagaimana sih? Apalagi nih Bang Refli ini sering sekali ya, kemudian cukup aktif juga memberikan masukan kepada pemerintah. Ini bagaimana? Iya, kalau kita bicara mengenai kebebasan berserikat, berkumpul, menyampaikan opini, ya, tentu kan kita harus pahami dan kita harus tanyakan kepada mereka yang berdiri di luar kekuasaan. Nah, jadi mereka yang potensial memberikan masukan atau mengkritik pemerintah. Perasaan itu kan pasti tidak akan dirasakan oleh Pak Prof. Henry, kan begitu. Tidak akan dirasakan oleh juru bicara Presiden atau Pak Mahfud MD misalnya yang juga berkomentar, tapi dirasakan mereka yang berdiri di luar pemerintahan. Nah, kalau itu soalnya, kita tahu kan banyak keluhan sesungguhnya
terhadap demokratisasi di Indonesia sejak era pemerintahan Jokowi ini. Bahkan Freedom House itu kan mencatat bahwa indeks negara kita negara separuh bebas sejak 2016, bukan lagi free tapi partly free. Dan apa yang dipidatokan JK kan itu juga menunjukkan bahwa ada penilaian bahwa memang indeks demokrasi kita turun. Kemudian survei dari LSI kalau tidak salah atau indikator itu yang mengatakan bahwa yang masih melihat demokrasi kita itu cuma angkanya 53% saja. Sisanya sudah melihat arah lain dan atau tidak menjawab. Nah, ini menurut saya alarm bagi pemerintahan Presiden Jokowi untuk bagaimana memelihara demokrasi kita yang sudah kita perjuangkan secara berdarah-darah sejak tahun 98. Kan alasan reformasi itu karena kita ingin menumbangkan pemerintahan otoritarian Soeharto dan kemudian berhasil melalui gerakan Mei tahun 1998. Jangan sampai kemudian demokratisasi yang sudah bertumbuh dan kembang ini kemudian jadi setback. Justru ketika berada di rezim yang dipilih langsung oleh rakyat. Dan kebetulan presiden sipil pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah itu, karena itu keluhan-keluhan masyarakat tersebutlah yang harus didengarkan. Kalau orang inner circle pemerintahan, so far ya subut, karena mereka pasti tidak akan pernah diproses ketika mereka menyampaikan statement yang mengkritik orang yang mengkritik pemerintah. Biasanya begitu. Baik, nanti saya akan kembali tanya kepada Prof. Henry atau mungkin nanti saya ke Mas Nyarwi. Jadi sekarang kita melihatnya seperti apa? Apakah dengan pernyataan Presiden, oke lah, kita boleh kritik apa saja kepada pemerintah. Atau melihat Pak JK ini, bentar dulu, dilihat dulu, ada yang lapor tidak? Sesaat lagi, apa kabar Indonesia Malam?